di SMA Negeri 3 Gunung Sitoli pada tahun pelajaran 2020-2021. Tentunya Bapak berharap bisa kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan diberkati oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Sebelum kita memulai pembelajaran, maka terlebih dahulu kita menyerahkan diri kepada Tuhan Yang Maha Kuasa sesuai dengan ajaran agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Dalam pertemuan kita pada saat ini merupakan suatu pertemuan yang pertama dalam proses pembelajaran dengan materi yang akan Bapak sampaikan, yaitu tentang respons Belanda terhadap proklamasi kemerdekaan Indonesia. Tujuan daripada kegiatan ini bahwa anak-anak kami peserta didik mampu menjelaskan respons dan motif kembalinya pasukan Belanda ke Indonesia pada pasca kemerdekaan yang tepat. Itu tujuan yang pertama. Tujuan yang kedua adalah peserta didik dapat mempresentasikan hasil analisis terkait respons dan motif kembali pasukan Belanda ke Indonesia pasca kemerdekaan dengan kompak dan berani dengan penuh semangat perjuangan. Dan jangan lupa anak-anak kami juga menjaga kesehatan pada masa pandemi COVID-19 ini. Anak-anak kami yang kami sayangi dan yang berbahagia pada saat ini, bahwa dari materi yang kita pelajari sekarang, bahwa kita harus bisa memahami bagaimana upaya bangsa Indonesia ini awalnya merebut kemerdekaan dari tangan penjajah, baik itu secara kolonialisme maupun secara imperialisme. Bahwa yang kita ketahui, penjajahan itu yang sangat kita kenal sebelum adanya kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945, Indonesia telah dijajah oleh bangsa Jepang, imperialisme Jepang, selama 3,5 tahun, yang dimulai pada tahun 1942 hingga berakhir pada tahun 1945. Bangsa Indonesia pada saat mendapatkan kemerdekaan Indonesia disahkan berdasarkan pengakuan dari beberapa negara-negara yang ada di dunia, yang salah satunya adalah seperti negara Mesir. Tentunya dalam hal ini anak-anak kami, bahwa proklamasi kemerdekaan itu setelah dibacakan oleh Soekarno atau Bung Karno pada tanggal 17 Agustus 1945, yaitu di Jalan Pengelusan Timur nomor 56 pada pukul 10 hari Jumat di depan rumahnya, maka bangsa Indonesia benar-benar bersemangat, dan negara kita merupakan negara yang sudah merdeka, dan negara kita ini adalah negara yang memiliki suatu kekuasaan atas wilayah Indonesia. Kekuasaan atas wilayah Indonesia dengan lepasnya penjajahan daripada Jepang. Pada anak-anak kami, tentunya kalau kita analisis lebih jauh, bahwa tindakan Jepang ini merupakan suatu tindakan yang sangat tragis dan keras. Kalau kita lihat-lihat di berbagai media, di berbagai video perfilman, bahwa bagaimana bangsa Jepang itu menjajah Indonesia dengan sangat tegas sehingga banyak korban, ya, terutama tindakan yang mereka lakukan kepada bangsa kita.
dari gambaran ini, setelah adanya suatu kemerdekaan yang diperoleh dari Indonesia ini melalui proklamasi kemerdekaan, maka tidak berarti bahwa Indonesia hanya sebatas itu saja perjuangannya. Tentunya dari negara-negara sebelumnya juga ingin menguasai bangsa Indonesia ini, terutama pada pihak sekutu atau Belanda. Mereka datang ke Indonesia dengan menggunakan berbagai strategi. Tentunya karena bangsa Indonesia kita ini memiliki sumber daya alam yang sangat tinggi dan memiliki suatu sumber daya yang memang berpengaruh terhadap negara-negara yang lain, maka kita dalam hal ini, begitu juga negara-negara yang ingin menguasai Indonesia, mereka sangat menargetkan bahwa bangsa Indonesia ini merupakan bagian daripada penjajahannya. Nah, keinginan Belanda ini ya seolah-olah mengundang kembali kemauan mereka karena telah berakhirnya yang namanya imperialisme Jepang di Indonesia. Nah, pada anak-anak kami ya, dalam berakhirnya Perang Dunia Kedua yang ditandai dengan menyerahnya Jepang pada Indonesia menjadi kunci emas bagi bangsa Indonesia. Ya, menjadi kunci emas bagi bangsa Indonesia untuk mengembangkan negara kita ini. Nah, tentunya proses demi proses ya, penyebaran daripada berita proklamasi kemerdekaan Indonesia di berbagai wilayah, di berbagai daerah ya, melalui daripada berita surat kabar radio, maka seluruh bagian wilayah Indonesia mendengar bahwa Indonesia sudah merdeka. Sekutu pada saat itu ya memiliki tugas ya, menerima penyerahan pasukan ya Jepang untuk melucuti daripada persenjataan-persenjataan yang masih ada yang tersimpan di wilayah Indonesia, terutama persenjataan Jepang. Pasukan sekutu ditugaskan dari pasukan Allied Forces Nederland-East Indies atau diistilahkan dengan istilah AFNI. Masuknya pasukan sekutu ke Indonesia ini dimanfaatkan oleh pihak Belanda untuk kembali menguasai dan menjajah Indonesia. Dr. Hubertus J. van Mook atas nama Ratu Belanda memimpin pasukan Belanda masuk ke wilayah Indonesia untuk membentuk negara persemakmuran Hindia Belanda melalui Nederland Indies Civil Administration atau diistilahkan dengan NICA. Maka tindakan dan strategi daripada awal NICA ini, pasukan militernya adalah menduduki kembali pusat pemerintahan Indonesia yang dulu pernah dikuasai oleh Belanda, yaitu di daerah Jakarta. Anak-anak kami yang kami sayangi, sementara itu Van Mook melakukan perundingan dengan pemerintah Indonesia mengenai hubungan politik untuk membentuk negara persemakmuran Hindia Belanda. Hal ini dilakukan oleh Belanda dan menganggap bahwa Indonesia itu masih merupakan wilayah jajahan ya Belanda setelah Jepang kalah dalam Perang Dunia Kedua. Baik anak-anak kami, tentunya dari materi kita ini, analisa kita gunakan, bahwa berbagai sumber juga kita gunakan ya, baik itu melalui sumber pembelajaran kita, melalui sumber secara online. Silakan dikembangkan kembali materi ini agar anak-anak kami memiliki bahan yang lebih banyak dan kuat, sehingga dalam pertemuan selanjutnya nantinya kita bisa bertemu kembali dan kita bisa mengembangkan dari materi yang sudah ada ini. Nah, itu saja dulu untuk materi singkat kita pada saat ini. Pada anak-anak kami, jangan lupa belajarnya di rumah dan jangan lupa
kembalikan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa agar tetap dijaga kesehatan. Untuk materi lanjutan minggu depan akan kita bahas tentang perlawanan bangsa Indonesia terhadap kembalinya Belanda ke wilayah kita, yaitu negara Indonesia. Jadi anak-anak kami silakan belajar dengan baik dan tetap semangat, tetap kuat. Itu saja materi kita, dan salam sehat. Kita tetap dalam lindungan Tuhan. Terima kasih. Ya Ahu. Sebagai evaluasi dari materi yang sudah kita pelajari pada saat ini, anak-anak kami untuk bisa mengerjakan soal yang pertama, yaitu apa saja motivasi Belanda kembali menjajah negara kesatuan Republik Indonesia. Jadi tugas ini nantinya bisa dikirim baik itu melalui email maupun GC yang sudah kita buat. Demikian saja, terima kasih.